Sebelum ditonton di like dan subscribe dulu ya. Malam di tengah hutan. Hujan turun deras di tengah hutan yang gelap. Sinar bulan hanya sesekali menembus celah dedaunan lebat. Di dalam gubuk reot, seorang wanita muda meringis kesakitan. Wajahnya pucat, tubuhnya basah oleh keringat, dan napasnya tersengal-sengal. Juwita, seorang janda yang diasingkan oleh penduduk desa karena dianggap pembawa sial, tengah berjuang melahirkan. Perutnya mengeras, nyeri tak tertahankan. Ia tak punya siapa-siapa. Suaminya meninggal setahun lalu, dan sejak itu ia dihantui fitnah dan ketakutan. Di luar gubuk, suara malam terdengar mencekam. Rintik hujan beradu dengan atap daun rumbia, menciptakan irama alam yang mengerikan. Juwita menggigit bibir, mencengkeram kain lusuh yang menjadi alasnya. Setiap tarikan napasnya seperti siksaan, setiap detik berlalu terasa seperti selamanya. Ia mencoba untuk bertahan, untuk tidak menyerah pada rasa sakit yang melumpuhkan. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan dari kesendirian. Ribuan ular melata di sekitar gubuk itu, menjalar di antara celah-celah dinding kayu yang rapuh. Mata mereka berkilat dalam kegelapan, mengawasi Juwita yang terbaring lemah. Dari sudut matanya, ia melihat sesosok bayangan besar di antara pepohonan. Sosok itu berdiri diam, memperhatikannya. Juwita merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi perasaan diawasi semakin kuat. Ia memejamkan mata, berharap rasa sakit segera berakhir. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jeritan panjang menggema di dalam gubuk, bercampur dengan suara petir yang menyambar pohon di dekatnya. Ular-ular itu tiba-tiba merayap masuk, menyelimuti lantai dengan tubuh mereka yang licin. Juwita menggigil ketakutan. Dalam kepasrahannya, ia menyadari satu hal, mereka tidak menyerangnya. Mereka hanya diam, mengawasi. Beberapa bahkan membentuk lingkaran di sekelilingnya, seolah menjaga. Tangannya meremas kain lebih erat. Apakah ini pertanda buruk? Apakah ular-ular ini menunggu saat yang tepat untuk menerkamnya? Namun, ketakutan Juwita berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Waktunya hampir tiba. Kelahiran yang diterangi api mata ular. Juwita menggigit bibirnya menahan jeritan. Rasa sakit semakin menjadi, seolah tubuhnya akan terbelah. Petir menggelegar, menerangi wajahnya yang penuh penderitaan. Ia berusaha mengejan, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Tiba-tiba, ada suara desisan yang semakin nyaring. Puluhan ular masuk ke dalam gubuk, melingkar di lantai yang basah. Mata mereka menatap lurus ke arahnya, seolah menunggu sesuatu. Juwita tak lagi peduli. Ia hanya ingin anaknya lahir. Dengan sisa tenaga terakhir, ia mengejan sekuat tenaga. Dan saat itu, tangisan bayi memecah keheningan. Keajaiban terjadi. Ular-ular itu tidak menyerang. Mereka justru bergerak mundur, seolah memberi hormat. Beberapa bahkan melingkar dengan tenang di sekitar gubuk, menjaga Juwita dan bayinya. Namun, ketakutan belum usai. Ada seseorang yang mengintai dari balik pepohonan. Seseorang dari masa lalunya. Juwita memeluk bayinya yang masih berlumuran darah. Ia menggigil, bukan karena udara dingin, melainkan karena kehadiran seseorang yang tak ia sangka. Suara gemerisik daun terdengar. Lalu langkah kaki mendekat. Sosok dari masa lalu. Sosok itu semakin jelas di bawah cahaya petir yang menyambar langit. Juwita menahan napas, mengenali wajah yang dulu pernah mengisi hidupnya dengan kebahagiaan, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam. Juwita, itu anakku, suara berat itu terdengar. Bayangan seorang lelaki muncul dari balik hujan. Wajahnya keras, tetapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lain, penyesalan. Juwita menatapnya dengan kebencian dan kesedihan yang bercampur aduk. Arman, lelaki yang dulu pernah menjadi cintanya, berdiri di depan gubuknya yang reot, di tengah lingkaran ribuan ular yang masih setia menjaga. Kenapa kau ada di sini? Suara Juwita bergetar. Arman menunduk, hujan membasahi rambut dan pakaiannya. Aku tidak pernah meninggalkanmu karena ingin. Aku dipaksa pergi karena mereka tahu siapa sebenarnya bayi ini. Juwita mengerutkan kening, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Arman menarik napas panjang. Bayi ini adalah penerus garis keturunan para penjaga hutan. Ular-ular itu tidak datang untuk mencelakaimu. Mereka melindungi kalian. Juwita gemetar. Selama ini ia dikucilkan karena dianggap pembawa sial.
Namun, kenyataannya, ia mengandung sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di kejauhan, suara-suara mulai terdengar. Penduduk desa datang dengan obor dan senjata. Mereka datang, Arman berbisik. Dan mereka ingin mengambil bayi itu. Juwita menatap bayinya yang tertidur dalam pelukannya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Tidak seorang pun. Perlawanan disarang ular. Penduduk desa semakin dekat. Sorak-sorai mereka bercampur dengan suara hujan. Arman meraih bahu Juwita. Kita harus pergi dari sini, bisiknya. Juwita menatap bayi di pelukannya, lalu menatap ribuan ular yang tetap diam. Dengan hati-hati, ia bangkit, rasa sakit masih menggelayuti tubuhnya. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, kepala desa muncul di depan gubuk. Mereka harus mati, teriak kepala desa. Juwita merapatkan bayinya ke dadanya. Aku tidak akan menyerah. Saat itu, keajaiban terjadi. Ular-ular itu bergerak serentak, membentuk barisan di depan mereka, menghadang penduduk desa. Mata mereka bersinar merah, seolah siap melindungi. Arman menggenggam tangan Juwita. Mereka melindungimu, karena kau adalah ibu dari penjaga hutan berikutnya. Ular-ular itu tiba-tiba menyerang. Penduduk desa berteriak, mundur ketakutan. Kepala desa terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi. Dalam kekacauan itu, Juwita dan Arman berlari ke dalam hutan, menjauh dari desa, dari ancaman manusia. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Tapi satu hal pasti, mereka akan melindungi anak itu, apapun yang terjadi. Dan hutan akan selalu menjaga mereka.